Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang kelas 11 sekarang? Ibu harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat sampai corona ini berlalu. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang rindu sama ibu? Gak ada ya? Berarti cuma ibu dong yang rindu sama kalian. Udah, lanjut. Untuk materi hari ini kita membahas mengenai kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Namun kita masuk di kerajaan maritim pada masa Hindu dan Buddha. Lanjut. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3, kerajaan bercorak Hindu-Buddha, bercorak Islam, dan pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam. Lanjut di kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, yang mana terbagi menjadi 7. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, dan kerajaan Majapahit. Yang mana di antara ketujuh kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, kerajaan mana yang termasuk kerajaan yang memimpin pada saat itu? Nah, kira-kira masih ingat gak pelajaran di kelas 10? Ayo. Nah, benar. Kerajaan yang paling terkenal yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, yang mana kerajaan Sriwijaya bercorak Hindu atau Buddha. Kira-kira yang mana? Kerajaan Sriwijaya itu bercorak Buddha, sedangkan Majapahit bercorak Hindu. Nah, kita masuk ke kerajaan Kutai, kerajaan yang pertama. Ada beberapa fakta yang terkait kerajaan Kutai. Yang pertama, keberadaan kerajaan Kutai dipelajari dari penemuan Yupa. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak Yupa itu apa? Kalau belum tahu, ibu kasih tahu. Yupa itu sebuah tugu atau monumen batu yang dibuat oleh kaum Brahmana guna mengenang yaitu Raja Mulawarman, raja dari kerajaan Kutai. Lanjut. Yang kedua, merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Benar. Yang ketiga, raja-raja terkemuka yang memerintah Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Secara hierarki, Kudungga ini merupakan Maharaja Kudungga dengan gelar Anumerta Dewa Warman atau pendiri dari kerajaan Kutai. Nah, Bu, yang kedua ini siapa? Yang kedua yaitu Aswawarman, yang merupakan dari anak dari Raja Kudungga. Lalu yang ketiga, Mulawarman. Mulawarman ini siapa, Bu? Mulawarman ini anak dari Aswawarman, yang mana anak Aswawarman ini ada 3, cuman yang menjadi raja yaitu Mulawarman. Yang keempat, Maharaja Indramulia. Itu berlangsung selama abad ke-14, sedangkan raja terakhir atau penutup dari dinasti awal abad ke-17 yaitu Maharaja Dharmasatya. Lanjut. Aktivitas ekonomi masyarakat pada saat kerajaan Kutai itu bergantung kepada yang namanya Sungai Mahakam. Ini merupakan gambar Sungai Mahakam pada saat ini. Ini apa, Bu? Ini merupakan
Yupa yang ditemukan pada saat kerajaan Kutai. Ini, kehidupan budaya ditandai dengan pelaksanaan upacara Fratyastoma. Kira-kira apa ini, Bu? Ini merupakan penyucian ya, Nak ya. Penyucian diri dalam agama Hindu sebelum seorang masuk dalam agama Hindu dan menjadi anggota suatu kasta. Yang mana kasta ini hanya ada pada agama apa ayo? Agama Hindu dong. Yang mana terkenal kasta-kasta yang ada di India. Yang pertama kasta tertinggi, ada kasta Brahmana. Yang kedua ada kasta Ksatria. Yang ketiga ada kasta Waisya. Dan yang keempat ada kasta Sudra. Kira-kira ada nggak lagi, Bu? Ada, tapi ini tidak termasuk di dalam kasta, yaitu orang-orang terbuang di dalam kasta, dinamakan paria. Ingat ya, Nak ya, paria. Ini ada kita bahas di kelas 10. Kira-kira apa lagi fakta yang menarik di kerajaan Kutai? Yang mana Raja Mulawarman terkenal dengan kedermawanan, yang mana dia pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, yang tertulis di yupa yang ditemukan atau yang dibuat oleh kaum Brahmana untuk mengenang Raja Mulawarman atau mengenang kemuliaan Raja Mulawarman. Lalu berakhirnya ini kenapa, Bu, kira-kira kerajaan Kutai? Kalau berakhirnya ini terjadinya perang, yang mana kerajaan Kutai Martapura, kerajaan yang sekarang ini, berakhir saat rajanya yang terakhir, Maharaja Dharmasatya yang Ibu sebutkan sebelumnya, terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-8. Yang mana antara Kutai Martapura dan Kutai Kartanegara ini berbeda. Inilah yang membuat kerajaan Kutai akhirnya berakhir. Lanjut ke kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan peta wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Nih, ada pusat kekuasaan ibu kota, warnanya biru, situs pentingnya warna merah, ranah inti Tarumanegara itu warna hijau, dan jangkauannya pengaruh kekuasaan Tarumanegara. Termasuk luas ya, Nak ya, wilayah kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Lanjut, sumbernya itu ada prasasti, yang mana ditemukan 7 buah prasasti. Ini sudah kita bahas di pelajaran kelas 10. Ada 7. Ada prasasti Ciaruten, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Ingat. Dan sumber berita Cina. Berdasarkan prasasti ini, Purnawarman merupakan yang membawa Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Lanjut ke kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan kerajaan yang bercorak Buddha di daerah Sumatera Selatan, Palembang. Ini merupakan peta wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Bisa kalian lihat di PowerPoint yang akan Ibu berikan juga nanti ya, Nak ya. Ini merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa. Sriwijaya menguasai aktivitas perekonomian di Selat Malaka,
Tanah Genting Kera dan Selat Sunda, yang mana kekuasaannya ini sangat luas ya nak ya. Lanjut. Beberapa peninggalan yang dapat ditemukan hingga saat ini. Candi Muara Takus itu berada di Bangkinang. Kalau kalian tidak tahu, kalian pergi dulu ke Pekanbaru, nanti 1 jam dari Pekanbaru kalian bertemu dengan Candi Muara Takus. Ada Candi Muaro Jambi dan Candi Biaro Bahal. Selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno. Nah, di sini Kerajaan Mataram kuno ini terbagi 2 masa ya, dinasti Sanjaya beraliran Hindu dan dinasti Sailendra beraliran Buddha. Sebelum kita masuk Kerajaan Mataram kuno, kita cukup sampai di Kerajaan Sriwijaya. Nah, kira-kira sampai di sini paham belum? Kalau belum, boleh ditanyakan sama ibu. Untuk tugas, ibu minta kalian memilih salah satu kerajaan yang ibu jelaskan dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan Kerajaan Sriwijaya. Ibu cuma minta kalian membuat peta persebarannya seperti contoh ini. Lalu kalian bikin semenarik mungkin dan jelaskan kepada ibu. Untuk kapan penjelasannya nanti ibu kabari lagi ya nak ya. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.